Selamat datang Sobat Ikonik. Selamat datang di Ngobrol Asik Ikonik bersama Explore Majalengka hari ini. Terima kasih buat Sobat Ikonik yang udah join bersama kami di IG Live kali ini. Sambil menunggu Kang Aka, aku akan perkenalkan diri dulu. Namaku Siska, aku akan menemani kalian sebagai host selama 1 jam ke depan bersama Explore Majalengka kali ini. Nah, kita tunggu Kang Aka dulu. Aku belum lihat nih videonya Kang Aka. Udah ada. Oke, Kang Aka. Thank you ya Kang Aka udah mau gabung sama kita di kegiatan hari ini ngobrol seru bersama Ikonik. Oke, siap-siap. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik juga. Abis ini ya, kemarin abis camping ya? Bukan kemarin, bahkan barusan. Wow. Ini barusan. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Kang Aka, aku akan jelasin dulu ya Kang, apa sih Ikonik? Barangkali buat setiap Sobat Ikonik juga masih belum tahu dengan jelas kira-kira Ikonik itu apa sih? Nah, aku akan jelasin sebentar sebelum kita ngobrol bersama Explore Majalengka. Oke, apa sih Ikonik? Ikonik ini adalah konferensi lintas disiplin yang melibatkan peneliti dari dalam dan luar negeri dan akan membahas tentang kebudayaan Indonesia. Nah, kita memiliki tujuan untuk menciptakan platform desain peneliti interdisipliner untuk memperkaya kajian budaya Indonesia. Karena itu dalam Ikonik kita membahas mengenai 10 subtema, yaitu 1. Translocation, Transformation, Transmission of Tradition. Kedua, Diversity and Assessment of Culture. Ketiga, The Politics of Ecology. Keempat, Urban-Rural Dynamic. Kelima, Jalur Rempah and the Global Networking. Keenam, Trajectory of Memory. Ketujuh, Art and Activism. Kedelapan, Digital Society and Culture. Kesembilan, Creative Economy and Industry. Dan ke-10, Intellectual Property Right. Dan untuk memperkenalkan lebih lanjut, kita membuat juga pra-event Ikonik Culture 2020. Pra-event Ikonik Culture 2020 adalah bagian kegiatan pembuka sebelum konferensi Ikonik diselenggarakan. Kegiatan ini menyasar mengenai 10 subtema yang tadi aku udah jelasin dengan hal yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya generasi milenial saat ini. Nah, kita berharap dari apa yang kita akan bagikan sampai tanggal 7 November nanti kalian bisa mendapatkan banyak insight dan banyak pengetahuan lebih lagi mengenai kebudayaan Indonesia. Karena budaya Indonesia ini sangat luas dan sangat menarik untuk kalian bahas dan kalian pelajari lebih lagi. Oke. Nah, dalam kegiatan ngobrol asik dengan Explore Majalengka ini kita juga ada hadiah loh buat kalian penanya terbaik. So jangan lupa untuk bertanya selama sesi nanti 1 jam ke depan dan dapatin insight-nya tentang bagaimana sih promosi melalui sosial media khususnya Instagram. Explore Majalengka sendiri adalah sebuah sosial media yang mempromosikan mengenai pariwisata daerah Majalengka. Dan mereka memulai dari 2014 dan hingga sekarang. Dan progresnya itu sangat bagus loh Sobat Ikonik. Dari salah satu yang sangat booming yang dilakukan oleh Explore Majalengka adalah memperkenalkan terasering Panyawan yang ada di Majalengka. Nah, kalau kalian mau penasaran apa sih Explore Majalengka, boleh lihat juga IG-nya mereka dan kalian bisa pelajari dan lihat betapa menariknya apa yang mereka sudah lakukan, konten-konten yang mereka bangun sendiri, semuanya dibangun oleh krunya Explore Majalengka sendiri. Oke. Dari Kang Aka sendiri sedang mencoba untuk bisa terkoneksi dengan kita, so tunggu dulu sebentar. Sabar ya buat saudara-saudara, Sobat Ikonik semua. Buat kalian yang bertanya boleh taruh di Q&A dulu atau misalkan udah ada nih, apa sih yang pengen kalian tanyakan boleh di-share dulu di situ. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Kang Aka ketika dia udah join bareng kita.
Oke. Nah, akhirnya Kang Aka bisa aku bisa melihat wajah Kang Aka dengan Bisa? jelas saat ini. Oke, siap Oke, Mas. oke, oke. Aman ya, aman ya. Aman-aman. Oke, Kang Sorry, sorry. Aka. Gimana, Siap. gimana? Thank you Kang Aka udah gabung bersama kami di Iconic hari ini untuk ngobrol asik bersama kita. Walaupun baru beres ya camping hari ini, tapi Iya, mau nih. bisa Iya. join bersama kita. Siap, Oke, siap. Kang Aka. Nah, hari ini kita mau bahas sih tentang Explore Majalengka. Karena aku lihat ya, Mhm. Explore Majalengka tuh salah satu rekomendasi aku kalau misalkan aku lagi mencari tempat-tempat wisata di daerah Cirebon, Kuningan maupun Majalengka nih. Karena Ya. salah satu yang aku ingat adalah terasering Panyawean. Aku cari awalnya tuh dari Explore Majalengka. Dan aku lihat tuh dulu masih followernya sedikit dan sekarang udah followernya banyak banget nih 78 Kak terakhir aku lihat. Boleh dong Mas di sharing-sharing nih tentang Explore Majalengka itu apa sih Mas biar sobat Iconic ini bisa tahu apa itu Explore Majalengka. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ke teman-teman sobat Iconic, teman-teman tim Iconic dan sobat Iconic yang telah berkesempatan untuk berbincang-bincang santai bersama kita tim Ekspor Majalengka. Ya, untuk pertanyaan tadi, Ekspor Majalengka itu apa? Ekspor Majalengka itu tadinya semacam sekumpulan orang yang hobi berpetualang gitu ya, hobi main ke alam, tapi bukan hanya main, tapi suka mendokumentasikan kegiatan tersebut untuk mungkin zaman dulu ya eksistensi ya gitu ya. Mungkin zaman dulu eksistensi, kalau misalkan kita mungkin bahasa sekarang ya pamer lah ya, pamer gitu kan, secara tidak langsung gitu zaman dulu. Itu pertamanya. Kemudian berkembang kepada perkembangan sosial media Instagram sekitar tahun 2013-2014 itu. Jadi Ekspor Majalengka itu tadinya sebelum ada Ekspor Majalengka secara pribadi kita sudah hobi main, ya kan? Sudah hobi ya menjelajah gitu lah, potensi alam lah. Mungkin zaman dulu kan sosial media yang baru booming mungkin Facebook ya sama Twitter waktu itu belum ada. Akhirnya ketika muncul Instagram kita punya ide ya, punya ide untuk membuat akun sosial media yang bentuknya media. Karena kan kalau pribadi mungkin lebih privat ya, pribadi kan hanya sebatas teman atau yang punya kesamaan konten gitu kan. Tapi kalau dengan adanya media kita bisa mencakup secara umum, dan apa yang kita eksplor tuh bukan hanya sekedar traveling atau alam aja, bahkan bisa jadi semua yang berkaitan dengan pariwisata, ya kan? Salah satunya yang mungkin kuliner, akomodasinya, atau misalkan kerajinannya, bahkan budayanya kan gitu. Nah, akhirnya bukan sekitar ya, kebetulan hari ini tuh bertepatan banget dengan anniversary-nya Ekspor Majalengka. Wah, selamat ulang tahun loh Iya, Mas. serius. Explore Majalengka. Serius. Jadi Ekspor Majalengka itu lahir atau dibuat lah akunnya ya. Dibuat akunnya itu 4 Oktober 2014. Wow. Jadi hari ini tuh genap 6 tahun ya. Genap 6 tahun berjalan. Bahkan sampai kita sendiri mungkin nggak kerasa gitu kan 6 tahun berjalan gitu. Jadi cerita mulanya adalah ada dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat yang lagi kuliah di Bandung. Sama-sama basically ada hubungannya sama Majalengka lah gitu ya. Kuliah di Bandung, tepatnya di kampus Unisba, Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum waktu itu. Kita berdua punya ide dan gagasan yang sama. Akhirnya dibuatlah Explore. Jadi kita berdua yang menemukan dan membesarkannya lah. Nama teman saya itu Aldi Rivaldi namanya, Aldi Rivaldi. Mungkin karena kesibukan dan perbedaan kesibukan kegiatan dan semuanya, akhirnya hanya saya sendiri sekarang yang fokus gitu, karena kebetulan lagi stay di Majalengka juga. Itu cerita awalnya. Sampai akhirnya terbentuklah medianya, ya kan? Berbentuk media
yang tujuan awalnya adalah mempromosikan wisata, khususnya yang di Majalengka. Karena ekspor Majalengka, ekspor tuh ya jelajah lebih ke alam bisa jadi, atau tadi lah lebih luas, cakupannya lebih luas. Terus Majalengka ya lebih Majalengka khususnya. Oke. Setelah ada media, barulah di situ kita mencari semacam tim untuk awal ya. Tim yang punya hobi dan karakteristik yang sama di dalam mengcapture apa ya, ya hasil traveling mereka lah. Jadi sedikit demi sedikit kita menemukan teman-teman yang sekarang jadi tim untuk dijadikan sama-sama sebagai konten kreator di bidang traveling di media ekspor Majalengka. Seperti itulah. Wow, berarti dari eksistensi ya Mas, awalnya mau eksis, Ya, malahan eksis ya, dari eksis sekarang malahan bisa jadi suatu yang nggak pernah disangka-sangka ya Explore Ya, Majalengka. Berarti betul. untuk kita semua nih kalau mau cari tim atau partner kerjasama, berarti kita harus cari yang hobinya sama, visinya sama, sehingga saat ini Explore Majalengka juga bisa jalan ya Mas ya, dengan tim yang memiliki visi dan juga tujuan yang sama ya Mas ya. Ya, Oke. Mas, kalau Explore Majalengka kan udah berhasil nih Mas memperkenalkan Majalengka ya dalam Instagram. Pasti kan nggak mudah nih bangun dari nol hingga dikenal seperti ini. Buat Mas, kira-kira tipsnya apa nih Mas yang bisa dibagikan untuk sahabat ikonik yang juga sedang merintis mungkin sosial media mereka untuk dalam kebudayaan, dalam hal lain gitu. Sehingga mereka juga bisa termotivasi bagaimana membangun konten atau membangun Instagram mereka. Oke. Untuk pertanyaan tersebut ya, mungkin harus kita dasari dulu pengetahuan pribadi kita ya. Misalkan kita ingin membuat suatu media yang lebih luas cangkupannya, berarti kita harus menguasai bukan hanya sebatas ngedownload aplikasinya saja kan gitu, tapi juga harus tahu fiturnya, kegunaannya, bagaimana cara menggunakannya lah, lebih seperti itulah. Jadi lebih ke knowledge-nya orang itulah, pengetahuannya sebelum orang itu menggunakan media tersebut. Cuman langkah awalnya adalah sebelum mengatur yang namanya lebih kompleks gitu ya, sebuah media informasi misalkan, lebih baiknya lagi kita belajar dulu dengan membangun portofolio di akun pribadi kita. Membangun portofolio, oke. Jadi maksudnya adalah kayak kita tahu nanti apa yang jadi passion kita kan secara pribadi, dan apa yang menjadi personal branding kita lah. Misalkan saya pribadi adalah hobi traveling, berarti Instagram pribadi saya ya semuanya tempat main kan gitu ya, hobi lebih khususnya lebih ke alam. Nah, ketika kita sudah menemukan secara pribadi apa yang kita senangi, hobi atau misalkan passion atau misalkan tujuan lain lah gitu, jadi kita tinggal memperluas itu dengan membangun media yang kita pengen kan gitu. Bukan hanya membangun, misalkan ini explore Majalengka karena kita tim dan saya pribadi adalah hobinya traveling. Misalkan ada orang yang sama-sama di Majalengka tapi dia hobinya makan, berarti bikinlah akun kuliner kan gitu. Atau misalkan di Majalengka bodinya suka dengan kebudayaan kan gitu, suka dengan kearifan lokal, suka dengan ya tata cara bermasyarakat yang unik misalkan di Majalengka, dia bisa buat akun tentang budaya di Majalengka. Jadi kenali dulu apa yang kita senangi, kenali dulu apa yang menjadi hobi dan passion kita. Akhirnya kita di situ sudah yakin apa yang kita passioni, habis itu baru kita mencoba membuat akun media. Nah, setelah membuat akun media, yang harus digarisbawahi adalah kita harus bisa membuat seorisinil mungkin konten kita. Kenapa? Karena yang namanya akun media yang bermunculan selama ini, yang baru-baru ini, kebanyakan mereka adalah bertujuan untuk hanya sekedar merepost misalnya. Apakah itu berupa foto, video, atau informasi. Itu pun menjadi job desk-nya akun media memang. Tetapi sebelum itu semua, untuk membangun ya brand image atau membangun
akun kita gitu ya. Kita diharapkan di semaksimal mungkin kita bisa membuat konten itu sendiri. Simple. Apakah itu fotonya hasil karya sendiri, apakah itu videonya hasil karya sendiri kan gitu. Karena kebetulan saya sebagai anak hukum mengerti masalah hak ya, undang-undang hak cipta, karena itu penting, ya kan? Itu penting karena itu bisa menjadi portofolio kita gitu di akun medianya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah membangun tim, ya kan? Tim tadi yang telah disebutkan sama Mbak juga bahwa harus yang punya hobi, passion dan punya tujuan yang sama agar bisa tercapai suatu tujuan, cita-cita berbarengan kan gitu. Terus yang ketiga selanjutnya adalah konsistensi, ya, istiqomah. Kalau misalkan nggak konsisten, ya nggak bakal berjalan. Selama 6 tahun ini juga Expo Majalengka ada naik dan turunnya karena kesibukan kerja, kuliah dan mungkin kegiatan yang lain, sampai akhirnya bisa kembali beraktif gitu ya, karena kita dikelilingi sama tim yang saling support secara konten dan saling support secara emosional lah gitu lah. Itulah secara garis besarnya seperti itu. Berarti 3 hal ya Mas, yang paling penting adalah membangun personal branding dan portofolio dulu pertama, kedua membangun tim dan konsistensi. Nah pasti paling sulit adalah konsisten, karena biasanya kita gampang memulai tapi paling susah adalah bisa menjaga apa yang kita mulai itu pastinya. Nah itu yang paling butuh effort ya Mas ya. Untung kalau kita tidak memiliki tim yang saling mengingatkan, itu bakal menjadi hal yang berat juga ya untuk bisa sampai saat ini, apalagi 6 tahun ya. Wow, Mas. Nah, kalau aku lihat kan emang dari Expo Majalengka kan semuanya dari video, foto semua kan orisinil ya. Kayak pernah dengar dari Mas Aka ngambil pagi-pagi untuk konten video, untuk konten foto. Nah, itu gimana Mas? Setiap hari itu pasti posting atau misalkan seminggu sekali atau gimana Mas biasa Explore Majalengka? Nah, itu berarti masalah konten ya. Kalau untuk masalah konten, kita bisa saja secara tim main bareng-bareng di hari yang sama. Seperti kita berdua pernah lakukan kemarin kan, kita hunting bareng gitu kan. Di satu hari bisa beberapa destinasi. Nah, itu adalah trik. Misalkan kalau untuk konten ya secara konten lah. Misalkan kita main dalam satu hari itu ke 3 tempat di hari yang sama, ya kan? Misalkan di Panyawian, terus di Kebun Pelangi, terus misalkan Bukit Merkuri misalkan. Kita main di hari yang sama, tetapi misalkan kita pakai model atau misalkan bahasanya in-frame. Si in-frame-nya jangan sampai pakai baju yang sama di satu destinasi satu ke destinasi yang lain. Misalkan yang di air misalkan pakai dress warna putih, di Panyawian pakai dress warna kuning, atau di Merkuri Sayangkak pakai dress warna merah. Nah, nanti konten itu bisa untuk diupload berkali-kali, kan maksudnya nggak harus kita main hari ini terus kita upload hari ini. Ya kan? Tapi kita istilah bahasa anak Instagramnya itu stok lah gitulah. Ya. Stok foto, stok konten gitu loh. Ketika kita banyak stok konten, kita nggak bingung mau upload yang mana kan gitu. Itu salah satu cara untuk mensiasati bagaimana bikin konten. Tapi kalau misalkan untuk alam adalah ya ada yang istilahnya namanya golden hour ya. Golden hour itu berarti sunrise dan sunset sebenarnya ya. Waktu terbaik karena kalau untuk anak-anak konten video atau foto itu adalah memanfaatkan jam-jam tersebut ya. Tapi harus digarisbawahi juga harus cerah kan gitu. Harus cerah. Kalau misalkan nggak cerah ya nanti zong gitu kan, kabut misalkan seperti itu. Itu lebih effortnya emang lebih tinggi, luar biasa. Kalau untuk konten alam ya, mungkin kalau dibandingkan dengan kuliner, kita bisa jam berapa saja pergi, kita bisa makan di tempat indoor, kita di ruangan ber-AC kan gitu. Aman kan gitu. Cuma kalau traveling itu di budgetnya juga lumayan kan gitu, pertama. Yang kedua itu adalah memanfaatkan waktunya. Manajemen waktunya harus benar-benar luar biasa lah gitu, harus benar-benar mengatur. Di Curug Kebun Pelangi misalkan, bagusnya adalah dari jam 8 sampai jam 10. Kita nggak bisa lebih dari jam itu di sana. Kan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang
membuat untuk bikin konten traveling itu benar-benar harus punya effort dan harus punya konsistensi yang luar biasa. Makanya kita butuh partner, butuh tim, butuh apalah yang bisa membangun kita biasa sama-sama untuk belajar bikin konten itu. Itu kalau untuk konten explore ya. Oke, berarti untuk buat setiap sobat ikonik yang suka ambil untuk konten videografi atau fotografi, ingat golden hour itu penting, sunset dan sunrise. Jadi butuh effort untuk mengambil foto yang menarik. So, jangan males buat bangun pagi buat sobat ikonik kalau mau foto yang menarik itu butuh. Kayak aku sama Kang Aka pernah datang ke mana terasering ya Mas ya, itu kita berangkat jam 5 pagi untuk cuma dapat sunrise, tapi sayangnya itu emang cuacanya lagi nggak bagus. So, iya. Lumayan sih. Tapi lumayan dapat ya. Lumayan dapat. Ya itu salah satu resiko di alam ya, nggak bisa diprediksi masalah cuaca dan sebagainya lah gitu. Oke. Mas, kalau aku lihat kan dari Explore Majalengka ini ada beberapa memajukan pariwisata Majalengka nih Mas. Dari yang terasering Panyawan dan terus ke terakhir Curug Ibun Pelangi. Bahkan saat ini juga orang-orang Jakarta aja udah tahu nih Curug Ibun ini kan. Nah, itu awalnya gimana sih Mas? Aku tahu juga awalnya dari Explore Majalengka gitu. Apakah itu Explore Majalengka hunting sendiri atau kerjasama dengan dinas atau gimana Mas awalnya? Oke. Sebenarnya mah untuk yang harus digarisbawahi adalah yang namanya mengenalkan tempat wisata itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya Explore Majalengka saja, ada beberapa teman media yang lain ya, bahkan sahabat karib ya di satu hobi yang sama, yang secara pribadi juga punya hobi traveling dan secara media juga mereka punya tim. Nah, perbedaannya adalah setiap tim dan individu adalah setiap akun media itu adalah tergantung dengan individu di belakangnya. Tergantung dengan tim yang di belakangnya, bagaimana cara dia mempromosikannya. Ada yang membangunnya itu adalah dengan komunitas dia, ada yang membangun dengan tim, ada yang membangun dengan personal, ada yang membangun dengan kolaborasi, kan gitu. Misalkan tadi yang ditanyakan sama Mbak, kolaborasi dengan misalkan di dinas atau misalkan apa, kan gitu. Kalau untuk Explore Majalengka sendiri, saya secara pribadi, bisa jadi pertama kita tahu info itu bisa jadi dari teman satu hobi kita misalkan. Ada tempat baru atau misalkan di sini lagi bagus misalkan. Kita bisa sama-sama. Jadi nggak harus secara tim ya. Mungkin saya secara pribadi caranya adalah kalau misalkan tim sibuk ya gimana lagi, kan mau kita sendiri main ke sana. Karena saya kebetulan secara pribadi yang megang Explore Majalengka, otomatis nanti bikin kontennya juga di-uploadnya di Explore kan gitu. Jadi memanfaatkan waktu aja. Nggak harus kumpul dulu baru OTW kan gitu. Yang penting siapa aja yang bisa, akhirnya kita OTW kan gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya untuk kolaborasi juga sepertinya kita beberapa kali kolaborasi, apakah itu dengan komunitas yang lain kan gitu. Apakah dengan dinas, apakah dengan Karang Taruna desanya, atau misalkan dengan Pokdarwisnya, kelompok sadar wisatanya, misalkan, atau dengan siapapun dari warga lokalnya, ya pernah. Tapi itu semua tergantung dengan bagaimana cara kita mempromosikannya, kan gitu. Karena kalau ada istilahnya di dunia konten kreator, bisa jadi satu kamera yang sama dipegang orang yang berbeda, hasilnya berbeda kan gitu. Bisa jadi HP-nya sama, kameranya sama kan, disuruh motoin pasti ada hasilnya berbeda. Itu masalah secara visual kan gitu. Yang lahir dari Instagram itu kan, Instagram tuh menarik. Kenapa menarik dibandingin dengan akun sosial, dibandingin dengan platform sosial media yang lain? Karena Instagram itu adalah secara visual gitu kan. Keindahannya sudah terlihat secara visual. Jadi mungkin kebanyakan sampai sekarang juga netizen malas tuh baca caption panjang kan gitu ya. Atau misalkan malas untuk informasi karena lebih mau melihatnya apa yang dilihat dulu kan gitu. Ya, jadi makanya kenapa Instagram itu cepat naiknya dan eksis sampai sekarang itu karena menurut saya Instagram itu adalah indah secara visual dan eksklusif. Eksklusif adalah misalkan kita main ke Curug Ibun kemarin kan, punya 25 foto. Dari 25 foto ini pasti kita pilih minimal 1 atau 2 foto yang terbaik yang harus kita upload di sosial media kita kan gitu. Berbeda, maaf, dengan akun misalkan Facebook, ya kan?
kebanyakan kita main di satu tempat itu 25 foto itu kita upload semua kan gitu. Jadi rasa-rasanya itu tidak terlalu eksklusif kan gitu. Kalau di Instagram adalah pasti adalah konten yang terbaik yang diupload. Ya kan? Baik di akun pribadi, di Instastory-nya, atau misalkan bahkan di feed Instagram-nya kan gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya apa sih namanya? Cara kenapa sering mengenalkan tempat wisata? Sebenarnya kita sama-sama ya. Mungkin yang terdetek dari sosial media mungkin kebanyakan ekspor, bisa jadi karena kita lebih memanfaatkan fitur yang ada. Kan gitu. Memanfaatkan fitur Instastory videonya misalkan, atau IGTV-nya kita pakai juga. Dan yang lebih penting adalah hashtag dan jam tayangnya dan siapa yang kita ajak kolaborasi ke tempat itu. Salah satu contohnya misalkan untuk cara yang lebih cepat memviralkan satu tempat wisata adalah mengajak tim atau misalkan teman kita dari luar kota. Kenapa dari luar kota? Karena jangkauannya luar kota itu lebih luas. Saya mungkin kebanyakan teman-teman orang Bandung secara pribadi atau Majalengka. Jadi hanya sebatas ke teman-teman orang Bandung dan Majalengka kan gitu. Tersebarnya gitu ya secara virtualnya. Tapi kalau misalnya ekspor Majalengka pun sama, karena ekspor Majalengka kebanyakan followernya adalah orang Majalengka kan gitu. Dan tetangga-tetangga kota. Tapi ketika kita ngajak teman orang luar kota datang ke kita, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, viralnya lebih cepat karena informasinya lebih cepat tersebar dari netizen yang follow mereka secara global dan lebih luas lagi. Seperti itu sebenarnya. Secara detailnya. Ya, berarti kalau aku dapat simpulkan dari Mas Adi bilang, kalau mengambil konten nggak usah nunggu orang. Kalau kita bisa jalan, jalan aja dulu gitu ya Mas ya. Kedua, kolaborasi itu penting, mau baik dengan swasta, mau baik dengan media, komunitas, ataupun pemerintah, itu sangat penting untuk membangun sebuah, apalagi sebuah pariwisata ya Mas ya. Dan ketiga aku menarik itu adalah penting untuk memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti jam ya Mas ya, jam posting ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira dan hashtag. Nah, kira-kira Mas kalau jam posting terbaik tuh jam berapa sih Mas? Jadi biar tim ikonik nih, sobat-sobat ikonik yang mau posting untuk feed-nya di mereka bisa tahu nih, oh kalau saya posting jam segini nih jam terbaik. Nah, untuk masalah jam posting di Instagram itu kan sudah terdapat fitur akun bisnis, ya kan? Fitur akun bisnis itu bukan berarti secara spesifik kita harus jualan secara bisnis kan gitu. Ya, betul. Jadi bukan semuanya buat money, tapi adalah yang kita gunakan adalah statistik di situ. Statistik itu kita bisa mengetahui follower kita kebanyakan orang mana, follower kita umur berapa, follower kita lebih banyak laki atau ceweknya kan gitu. Terus yang bisa kita lihat dari data tersebut adalah follower kita ini lebih sering aktif di hari apa dan jam berapa. Atau secara umumnya misalkan setiap hari di jam segini gitu kan. Nah, itulah yang menjadi patokan bagaimana kita untuk cara mengupload kontennya. Karena beda-beda, misalkan di Explore Majalengka itu misalkan yang ramai itu biasanya hari Jumat malam, Jumat sore ke malam. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang lagi nyari referensi nih buat liburan weekendnya misalkan. Nah, kan gitu. Bisa jadi. Atau biasanya hari-hari menjelang hari Jumat, hari Rabu misalkan. Atau bahkan hari Senin juga bisa. Kalau misalkan hari Sabtu, hari Minggu biasanya sedikit. Kecuali karena mungkin kebanyakan adalah mereka memanfaatkan waktu libur itu sendiri untuk traveling kan gitu. Untuk pergi kan gitu. Gitu aja sih. Ini lah caranya lah gitu. Berarti untuk tips yang penting untuk memaksimalkan promosi menggunakan Instagram yaitu mengubah Instagram personal kita ke Instagram bisnis. Karena di Instagram bisnis kita bisa melihat insight kita, bisa lihat juga audiens kita seperti apa, dan juga bisa melihat kira-kira konten seperti apa yang mereka tertarik ya Mas ya dari mungkin akun Instagram kita sendiri. Dan Instagram ini merupakan mungkin platform sosial media yang eksklusif dan menarik ya Mas. Soalnya apa yang kita tampilkan harus menarik karena orang-orang yang melihat di Instagram tuh suka dengan yang eksklusif dan mungkin foto kita ambil yang terbaik dan seperti itu ya Mas ya. Beda dengan platform sosial media yang lain saat ini gitu. Ya, betul. Okay.
Berarti penting ya Mas untuk uh, mengetahui tentang bagaimana sih target audience kita ya di sosial media dari Instagram bisnis itu sendiri. Nah Mas, sebelum ini kita akhiri, boleh nggak Mas, kira-kira apa sih Mas pesan dari Mas Aka nih buat generasi milenial, khususnya sedang membangun sosial media mereka saat ini? Oke, semuanya bisa membuat akun sosial media masing-masing kan, free for download kan gitu, di Ya. App Store apa di Play Store. Siapapun bisa, dari anak kecil yang di bawah umur sampai orang tua, renta, dewasa, semua bisa bikin. Tujuannya berbeda-beda, macam-macam. Ada yang tujuannya hanya sebatas dinikmati sendiri mungkin ya gitu. Terus ada yang hanya sebatas hanya lingkungan tertentu, dan ada yang bertujuan untuk menciptakan atau menampilkan eksistensi diri itu. Nah, buat teman-teman yang pengen eksis secara positif di sosial media, berarti kita harus membuat konten, misalkan di Instagram ya lebih khususnya, adalah membuat konten yang positif juga. Salah satunya bagaimana cara mencari idenya, gagasannya ya, dimulai dengan apa yang kita sukai. Misalkan saya secara pribadi suka traveling ke alam gitu kan, akhirnya punya ide untuk membuat media misalnya, atau mengembangkan media yang ada misalkan. Terus misalkan ada yang hobinya makan, bisa dia jadi foodies kan gitu. Jadi foodies juga semuanya punya kelebihan dan masing-masing. Terus kalau misalkan hobinya otomotif, dia bisa ngupload sesuai dengan otomotif dan seterusnya gitu. Jadi intinya bisa kenali diri sendiri, apa yang dijadikan hobi dan passion untuk dijadikan apa yang diupload atau apa yang dicari kontennya kan gitu, untuk diupload di sosial Instagram kita. Terus kemudian setelah kita menemukan hobi tadi, kita harus punya role model. Role model itu adalah orang atau media, akun atau siapapun yang menginspirasi bagaimana cara kita bikin konten. Ya kan gitu. Misalkan kita besok mau main ke Penyawian, oh lihat fotonya si A, oh pengen kayak gini nih fotonya, biar kesana nggak bingung lagi fotonya seperti ini, misalkan seperti itu. Jadi ada role model. Terus yang ketiga, balik lagi, kita harus mengetahui tadi fitur-fiturnya apa saja yang ada di Instagram, dan bagaimana tadi mengetahui ya tadi jam posting, audiens dan sebagainya di insight-nya Instagram. Seperti itulah secara umumnya. Oke, berarti pesan dari Mas Aka ada 3, yaitu be yourself, jadi diri kamu sendiri, lakukan apa yang kamu suka, hobi kamu, passion kamu, lakukan apa yang positif, dan posting apa yang kamu suka, karena itu membuat kamu gak akan capek dan gak akan bosan untuk posting sesuatu yang baik. Kedua, tadi punyain role model untuk apa kamu suka sesuatu, kamu cari role model biar kamu bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan mencari inspirasi lah gitu istilahnya. Betul ya, mencari inspirasi. Dan ketiga, maksimalkan fitur-fitur yang ada di Instagram, karena fitur Instagram itu banyak banget dan bisa kamu pelajari sehingga bisa memaksimalkan promosi kamu dalam Instagram itu sendiri. Wow. Ya, terus mungkin tambahannya satu lagi, kalau misalnya kita konsisten dan kita bisa membangun personal branding tadi, yang akhirnya tercapai adalah bukan hanya eksis secara pribadi atau secara media, tapi kita juga bisa mendapatkan value berupa cuan dan sebagainya dari sosial media kita lah, gitulah istilahnya. Tujuan akhirnya mungkin ada yang seperti itu. Nah, itulah seperti itu. Jadi konsistensi dan personal branding kalian juga butuh ditingkatkan Sobat Ikonik, karena itu juga suatu hal yang bisa mungkin akan membuat kalian menghasilkan uang juga dari hal-hal itu. Ya. Oke, wah makasih. Ya, uang itu, ya satu lagi Pak. Bisa jadi tujuannya uang, bisa jadi itu adalah jembatan kita untuk karir selanjutnya. Orang, perusahaan sekarang bisa lihat kita dari akun Instagram kita dan sebagainya, kayak gitu. Ya gitulah, itu bocoran-bocoran saja lah. Seperti itulah. Thank you Mas Aka. Luar biasa. Buat insight-nya hari ini, dan kemarin juga tanggal 2 kemarin Mas Aka baru ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh iya. Dan terima kasih. Dan juga Mas Aka, aku juga mau infoin buat Mas Aka dan juga Sobat Ikonik yang lain, kita akan ada kelas Zoom di tanggal 10 Oktober jam 10 pagi mengenai pemuda penggerak desa. Buat setiap Sobat Ikonik atau mungkin teman-teman di Explore Majalengka yang sedang menggerakkan desa, mau tahu bagaimana sih menggerakkan desa, kita punya narasumber terbaik yang akan
sharing tentang pengalaman mereka di kelas Zoom nanti tanggal 10. So, buat yang bisa ikut, jangan lupa lihat akun sosial media kita di iconicculture.id. Di situ bakal banyak informasi-informasi menarik tentang kelas-kelas kita, seperti kelas saat ini bersama Mas Aka. Wah, thank you banget Mas Aka buat hari ini. Aku sama-sama. Banyak banget tentang Instagram khususnya, dan bagaimana kita membangun personal branding, dan konsistensi itu sangat penting. Aku paling tangkap konsistensi untuk apa yang kita bangun itu sangat penting. Kalau nggak ada konsistensi, mungkin saat ini Explore Majalengka nggak akan sampai 6 tahun, dan hingga saat ini udah 6 tahun bakal berkembang lebih banyak lagi saat ini. Thank you buat Mas Aka dan buat semua sobat ikonik yang udah ikutin hari ini. Thank you, dan jangan lupa ikutin IG Live berikutnya dan juga kelas-kelas Zoom yang akan ikonik lakukan di tanggal 10 hingga 7 November nanti. Dan juga 10 sampai 13 November kita ada konferensi ikonik yang pastinya bagus banget mengenai 10 subtema yang tadi aku udah share. Thank you, makasih Mas Aka buat waktunya. Terima kasih.